Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom. Nah teman-teman, kembali lagi bersama-sama dengan saya Nasri Wijaya di channel YouTube Pijar Papua. Nah malam ini teman-teman, saya tidak sendiri tapi saya bersama-sama dengan seorang rekan. Ini sudah seperti kakak saya sendiri, namanya Marinus Kateng. Nah beliau ini salah seorang sosok yang mungkin ya pantas untuk kita katakan sebagai salah seorang legenda ya di Kabupaten Merauke, karena beliau memiliki sepak terjang dalam hidup yang cukup unik. Ini sangat menarik sekali teman-teman. Beliau memulai karir sebagai seorang atlet nama besarnya, kemudian tertarik untuk membela masyarakat kecil dengan menjadi aktivis, dan sekarang beliau menjadi tokoh pemuda di Merauke yang bergelut di dalam organisasi yang namanya Komite Nasional Pemuda Indonesia. Langsung saja kita sama-sama kakak Marinus. Apa kabar kakak? Selamat malam. Selamat malam warga masyarakat. Oke. Sekarang kami sedang berada di Cafe Poinam. Saya menceritakan sedikit pengalaman saya terkait dengan semasa perjalanan hidup saya. Mulai dari saya berkarir sebagai seorang atlet itu kurang lebih tahun 2001. Enggak itu, 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu ya kakak ya? 20 tahun yang lalu. Setelah itu saya banyak menjenjang prestasi, yaitu pernah mengikuti kejurda-kejurda di Papua. Salah satunya pernah mengalami kejurda di Serui, kejurda di Jayapura, kemudian kejurda itu kejuaraan nasional, kejuaraan daerah sampai di Manokwari, dan pernah saya memperoleh di dalam daerah sendiri saya memperoleh 8 medali emas untuk kejurda, dan saya ikut kejuaraan nasional tinju. Saya memperoleh prestasi itu 6 medali emas juara nasional. Nah, itu. Dan saya pernah masuk ke cabang olahraga wusu yang pertama kali didatangkan sebelum ada di tanah Papua, dari Jakarta, langsung dari pusat langsung turun ke Merauke. Saya atlet wusu pertama yang pernah tembus sampai ke Prapon di Makassar gitu. Jadi ini luar biasa sekali. Banyak yang tidak tahu latar belakang dari seorang Marinus Kateng ini adalah seorang atlet ya teman-teman. Jadi beliau ini seorang atlet bahkan di 2 cabang olahraga sekaligus, dan itu sampai pada tingkat nasional tadi berdasarkan penjelasannya. Nah kakak, dulu apa yang memotivasi kakak untuk menjadi seorang atlet? Jadi motivasi saya menjadi inspirator, saya sering nonton film Mike Tyson begitu. Tertarik dari Mike Tyson. Oke. Nah sekarang bagaimana dunia kakak tentang atletik itu, apa masih didalami atau mungkin sudah benar-benar vakum? Saya tetap masih didalami, dalam arti ya bahwa walaupun saya tidak latihan, tetapi saya di situ saya punya harapan besar kepada pemuda supaya mereka bisa. Karena apa? Di Merauke ini pemerintah tidak terlalu serius melihat cabang olahraga tinju. Padahal cabang olahraga tinju dia menghasilkan prestasi yang sangat luar biasa, baik daerah, nasional maupun sampai ke tingkat luar negeri. Oke, jadi kalau dulu berpartisipasi sebagai atlet, sekarang beliau ini berpartisipasi sebagai aktivis, sebagai tokoh ya, tokoh pemuda yang bekas atlet. Nah ini juga ada hal unik, beliau juga pernah bertanding sampai ke Australia teman-teman. Itu bagaimana kakak pengalamannya bertanding sampai ke Australia? Jadi pada saat itu ke Australia itu tahun 2005 bulan Februari bulan Februari kami ikut Arafura Games. Jadi kami bertanding di Canberra, di Perth, Darwin, teritori Darwin begitu. Kurang lebih kami 2 minggu di sana. Terus di situ saya mengalami kekalahan itu. Pada saat itu saya kalah dari Malaysia begitu. Oke. Nah kakak, di mana pertama kali kakak berlatih tinju di Merauke? Kalau dulu kan kita pernah bertemu di Sasana Guguna Boxing ya kakak ya. Nah kalau kakak sendiri secara pribadi, selain itu kakak mungkin pernah bermain di Sasana mana, atau memang dari Sasana Guguna Boxing dulu mulai duluan? Siap. Jadi awalnya saya itu latihan tinju itu mulai dari Sasana Guguna Boxing. Itu sama dengan adik sendiri juga. Sama-sama begitu. Jadi awalnya saya bertinju di situ. Setelah itu 2005, setelah saya pulang dari Australia, terus 2006
di situ kami lakukan kejuaraan di Sorong. Waktu itu Pangdam Cup. Setelah pulang dari Pangdam Cup terbentuklah Sasana Hanimha. Begitu. Berarti Sasana Hanimha itu dulu di GOR ya kakak? Iya. Sasana Hanimha terbentuk di GOR yang diketuai oleh pelatih kepala yaitu Pak Petrus Mardan. Oke, ini prestasi yang luar biasa di bidang atletik kakak. Nah, menurut kakak selama kakak menjadi atlet dulu kurang lebih mungkin 10 tahun ya kakak berkiprah ya. Kalau berdasarkan rekornya kakak, di mana yang paling berkesan menurut kakak? Kejuaraan apa? Yang paling terkesan itu bahwa saya bisa lolos sampai ke Australia, itu pertama. Terus kemudian saya bisa lolos masuk ke Prapon dan menuju pada PON. Oke, jadi pernah bermain di Prapon ya. Di antara kalau disuruh pilih antara wushu dan tinju, kakak lebih memilih mana? Kalau saya memang pada dasarnya olahraga saya memang tinju, jadi saya lebih memilih tinju. Oke, kalau wushu dengan tinju apa sih bedanya kakak? Kalau wushu dengan tinju, kenapa? Karena apa? Kalau di wushu, kalau di tinju hanya yang kita bermain bagaimana teknik kita tinju, terus bagaimana kita melepaskan pukulan, terus menghindar. Kemudian kalau di wushu bagaimana kita pukul kaki tangan, jadi pukulan jab right, setelah itu kita bantingan. Gitu. Jadi ada pukulannya seperti tinju, persis. Memang ada seperti tinju. Itu memang kita olahraga itu memang dia seperti tinju memang tinju. Oke. Oh jadi tinju ya, wushu Iya, hampir sama wushu ya. Tinju tapi dia menggunakan kaki. Siap kakak. Oke, jadi tinju yang menggunakan kaki, wushu mungkin kayak Muay Thai sekarang, Muay Thai. Ya, seperti Muay Thai. Oke. Nah itu kakak bermain sudah sampai di Makassar lakukan seleksi. Siap. Oke. Nah sekarang kakak, setelah kakak sekian lama tidak bergelut di dunia atlet ya, kan kakak kan masuk ke dalam dunia aktivis. Siap. Dalam dunia aktivis. Nah, bagaimana kakak memikir sebagai seorang aktivis? Di sini tokoh pemuda lebih tepatnya. Kakak sebagai salah seorang tokoh pemuda, bagaimana pandangan kakak tentang olahraga? Kedua cabang olahraga ini ke depan ini kan akan bertanding di PON. Kalau kita lihat wushu di Merauke cukup bersinar, banyak masuk di media, tapi tinju sepertinya mungkin menurut saya secara pribadi tidak terlalu nampak. Bagaimana harapan kakak terhadap dua jenis olahraga ini? Ya bisa saja karena tinju tidak bernampak karena memang pelatihnya mungkin tidak ada. Gitu. Sudah meninggal. Sudah meninggal salah satunya almarhum Yopilatu Perisa yang pernah melahirkan juara-juara nasional sampai bahkan juara dunia, yaitu petinju abang kita senior kita yaitu Muhammad Rahman dan Aswin Cabui gitu. Dan Ramadan Wiryo gitu. Terus kemudian datanglah Petrus Mardan, terus ada Penina Nanloi ya, gitu. Tapi tidak tahu bagaimana sampai mungkin karena kurang adanya perhatian daripada pemerintah, kurang adanya subvensi, jadi seperti itu. Kalau wushu ini memang banyak diminat karena ini olahraga ini dia sangat bergengsi begitu, dan setiap bulan itu dalam 1 tahun itu bisa sampai 4 sampai 5 kali ada kejuaraan gitu. Siap. Oh kejuaraannya banyak, jadi banyak ruang, agendanya banyak gitu. Banyak ruang untuk mereka berekspresi ya, menunjukkan bakatnya. Oke. Mungkin karena di tengah-tengah pandemi Covid ini memang sudah tidak ada, mungkin kurangi jam terbangnya seperti itu. Oke, baik. Nah ini kebetulan malam minggu, hari kita nikmati kopi ya teman-teman. Oke. Saya belum perkenalkan nama. Aku suka